Bab 3062. Menang taruhan. Milei juga sedikit tidak berdaya. Tidak ada pilihan lain, sekte Taoisme sekarang memiliki banyak masalah internal. Rasanya tidak realistis jika dia berpikir ingin menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan nama Tuan Pena Kebenaran Agung untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Roh Dao melirik Milei, lalu berkata, "Jangan khawatir, kami akan bekerja sama sepenuhnya denganmu." Milei mengangguk dan melirik ke arah Master Taoisme Sekte di arena. "Ini adalah kesempatan terakhir kalian, jika tidak, kalian akan ditinggalkan oleh Tuan selamanya." Semua orang tampak sedih. Kali ini Tuan Pena Kebenaran Agung muncul, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Harus dikatakan ini merupakan pukulan besar bagi mereka. Milei berkata, "Semua jalankan tugas masing-masing." Mendengar ini, para master sekte Taoisme membungkuk sedikit kepada Milei, kemudian mundur. Namun, Roh Dao tidak pergi. Roh Dao berkata dengan suara dalam, "Tuan." Milei berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Dengarkan saja pengaturanku nanti." Roh Dao melirik Milei dan mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia mundur. Hanya Milei yang tersisa di arena. Milei langsung kembali ke menara kecil. Milei mencari hutan bambu yang tenang, lalu membuka telapak tangannya dan tanda ungu tua muncul di tangannya. Milei melepas tangan kanannya dan tanda ungu tua itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya ungu dan jatuh ke atas tanah. Lambat laun, cahaya ungu itu berubah menjadi seorang gadis kecil. Gadis kecil itu berumur sekitar 10 tahun. Dia mengenakan gaun merah kecil dengan rambut kepang panjang, matanya berwarna emas, tapi dia segera kembali normal. Setelah beberapa saat, dia menatap Milei, matanya terlihat kebingungan. Milei berkata, "Apa kamu tahu kamu siapa?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kebingungan. Milei terdiam. Jelas sekali, ingatan pihak lawan belum pulih. Melihat gadis kecil di depannya, Milei memasang ekspresi rumit. Dia pas bos super di kehidupan sebelumnya. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, "Siapa kamu?" Dia memandang Milei dengan ekspresi bingung di wajahnya. Milei menarik kembali pikirannya, dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku akan menjadi kakakmu mulai sekarang." "Kakak." Gadis kecil itu memandang Milei dan berkedip. Milei tersenyum dan berkata, "Ya. Tidak perlu berpikir terlalu banyak, selesaikan hubungan dulu." Gadis kecil itu bertanya, "Lalu siapakah aku?" Milei berpikir sejenak lalu berkata, "Kamu adalah Katie Ye, adikku." "Katie Ye." Gadis kecil itu sedikit mengernyit. Milei tersenyum dan berkata, "Ini adalah namamu saat ini. Kamu dulu sangat kuat, tetapi kamu hilang ingatan karena latihan, jadi kamu tidak mengingat banyak hal sekarang." "Mengerti." Setelah berpikir lama, gadis kecil itu mengangguk, "Mengerti." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Milei, "Kamu bilang aku sebelumnya sangat kuat. Seberapa kuat?" Milei berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Di tempatmu, kamu pasti tak terkalahkan." "Tak terkalahkan." Gadis kecil itu menyeringai, "Itu sangat hebat." Milei tersenyum dan berkata, "Ya." Gadis kecil itu tiba-tiba meraih tangan Milei dan berkata dengan serius, "Kalau begitu aku akan mengikutimu sekarang." Milei tersenyum dan berkata, "Oke. Ayo pergi, ajak kamu lihat dunia luar." Setelah mengatakan itu, dia membawa Katie Ye meninggalkan menara kecil itu. Milei membawa Katie Ye kembali ke Akademi Guanxuan. Tetapi saat kembali ke Akademi Guanxuan, Kuila tidak ada di sana. Di halaman, Milei memandang Gun di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Nona Gun, kita bertemu lagi." Gun memandang Milei,
lalu sedikit mengernyit, tingkatan alam kamu. Mile tersenyum pahit, terjadi sesuatu, tingkatan alam menurun. Gun tersenyum dan berkata, tetapi kenapa aku merasa kamu akan mendapat peluang besar? Mile bingung, apa maksudmu? Gun terkekeh, lalu berkata, tidak ada. Ngomong-ngomong, adikmu sudah berangkat kerja, mau panggil dia kembali. Mile menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Aku akan segera pergi. Gun berkata dengan suara dalam, aku ingin mengajukan pertanyaan, jawablah dengan jujur. Mile mengangguk, Nona Gun, katakan. Gun menatap langsung ke arah Mile, apa kamu sudah bertemu dengan Tuan Pena Kebenaran Agung? Mile mengangguk sedikit, ya. Setelah Gun terdiam beberapa saat, dia berkata, seberapa kuat dia? Mile terdiam. Gun menghela nafas dengan suara rendah, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berdiri dan pergi. Mile tiba-tiba berkata, Nona Gun, tunggu. Gun menoleh melihat Mile, Mile tersenyum ringan, Nona Gun, aku punya hadiah untukmu. Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya dan gulungan kuno perlahan melayang di depan Gun. Kitab Dewa Kebenaran Agung. Namun, tidak semuanya, hanya bagian pertama, tentu saja bukan yang asli, dia menyalinnya. Gun melirik kitab Dewa Kebenaran Agung. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia menatap Mile, kamu. Mile tersenyum ringan, Nona Gun banyak membantuku sebelumnya. Gun berkata dengan suara dalam, ini terlalu berharga. Dibandingkan dengan apa yang aku bantu, bantuanku benar-benar tidak ada artinya. Aku. Mile tersenyum dan berkata, Nona Gun adalah orang sendiri. Orang sendiri. Gun melirik Mile, lalu berkata, aku akan mengingat kebaikanmu. Jika aku tidak dapat membayarmu kembali, jangan khawatir, aku akan membalasmu lewat generasi berikutnya. Mile tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tetapi dia tidak tahu meskipun tidak mendapatkan hasil yang baik dari semua ikatan baik yang dia bentuk sekarang, keturunannya juga mendapatkannya. Setelah Gun pergi, Mile mencari Anyo. Anyo membungkuk hormat kepada Mile, Tuan Muda Ye. Mile mengangguk sedikit, di mana Nona Quincy? Anyo berkata, Ketua Paviliun Qin tiba-tiba pergi sebulan yang lalu dan sekarang hilang. Mendengar ini, Mile mengerutkan kening, berangkat sebulan yang lalu. Anyo mengangguk, ya. Mile terdiam. Kemana Quincy pergi? Dia mencoba menghubungi Quincy, tapi tidak bisa dihubungi sama sekali. Setelah beberapa saat, Mile berkata, mundurlah. Jika ada berita tentang dia, hubungi aku. Anyo membungkuk sedikit lalu menghilang dengan tenang. Mile melirik ke arena, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh melihat ke sudut. Di sudut itu, ada seorang wanita berdiri di sana. Melihat Mile, wanita itu sedikit tertegun, lalu dengan cepat membalikkan punggungnya ke Mile. Mile tersenyum ringan, jaga diri. Setelah mengatakan itu, dia langsung bangkit dengan pedangnya dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Setelah Mile menghilang, wanita itu dengan cepat berbalik. Saat melihat Mile sudah pergi, ekspresi kesedihan tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sangat menyesal. Menyesali kenapa dirinya begitu penakut. Jika bisa lebih berani, pasti bisa berbicara beberapa kata dengannya. Pada saat itu, seorang tetua berjalan di belakang wanita itu. Tetua itu membungkuk sedikit kepada wanita itu dan berkata, Ketua lembaga, masalah yang kamu serahkan ke kami sudah diselesaikan. Kamu ingin pergi sekarang atau? Wanita itu melirik ke langit dan menghela nafas. Setelah hening lama, dia berbalik dan pergi. Setelah Mile meninggalkan Akademi Guanxuan,
dia datang ke klan Sengu lagi. Melihat Mile, Nona hantu sangat antusias. "Tuan Muda Ye, kita bertemu lagi." Mile tersenyum ringan. "Terima kasih banyak Nona hantu, atas bantuanmu tadi." Nona hantu memelototi Mile. "Tuan Muda Ye berkata seperti kita ini orang asing. Kita semua orang sendiri, kenapa berterima kasih?" Mile tersenyum dan berkata, "Aku akan berterima kasih dengan cara lain." Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya. Gulungan buku kuno perlahan melayang di depan Nona hantu. Kitab Dewa Kebenaran Agung bagian 1. Nona hantu melirik buku kuno. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan tangannya perlahan mengepal. Mile berkata, "Tuan Pena Kebenaran Agung bilang ini adalah teknik inti tingkat tertinggi di alam semesta. Bagaimana menurut Nona hantu?" Setelah terdiam beberapa saat, Nona hantu berkata, "Hadiah darimu ini sangat besar. Terima kasih." Mile tersenyum dan berkata, "Kita semua orang sendiri, kenapa harus berterima kasih?" Nona hantu melirik Mile dengan ekspresi rumit, "Kamu sangat murah hati." Mile tersenyum dan berkata, "Aku memang murah hati kepada orang sendiri." Saat berbicara, dia berdiri perlahan dan berkata, "Nona hantu berusaha membantu sebelumnya, bagaimana bisa aku Mile Ye bersikap pelit?" Nona hantu memandang Mile dan berkata, "Terima kasih." Mile tersenyum dan berkata, "Jika klan Sengu membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk hubungi aku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Nona hantu mengangguk, "Oke." Mile melambaikan tangannya, "Nona hantu, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan cahayanya membubung ke langit, menghilang di ujung langit berbintang dalam sekejap mata. Nona hantu memandang ke ujung langit berbintang. Setelah terdiam lama, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Kali ini aku memenangkan pertaruhan besar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sambil berjalan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyenandungkan sedikit lagu. Setelah meninggalkan klan Sengu, Mile datang ke dunia Tao. Di tepi danau, Mile dan Dewa Tao berjalan perlahan. Mile berkata, "Apakah ada pergerakan di sekte masa lalu?" Dewa Tao menggelengkan kepalanya, "Untuk saat ini tidak ada gerakan." Mile berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Sekte ini pasti tidak akan menyerah begitu saja, minta orang-orangmu perhatikan setiap saat." Dewa Tao melirik Mile, "Menurutku mereka tidak akan berani mendatangimu lagi." Mile berkata, "Aku khawatir mereka akan mendatangi kalian." Setelah hening beberapa saat, Dewa Tao berkata, "Sembrono." Mile berkata dengan suara dalam, "Satu hal lagi. Hari itu di tanah reruntuhan Asali, ada orang misterius yang menyerangku. Kamu sudah menemukan informasi tentang orang ini?" Dewa Tao menggelengkan kepalanya, "Tidak. Orang ini menghilang setelah gagal hari itu." Mendengar ini, Mile mengerutkan kening. Dewa Tao melirik Mile, lalu berkata, "Apakah dia musuh yang lain?" Mile menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin." Dewa Tao berkata, "Kalau begitu aku akan memeriksanya lagi." Mile mengangguk, "Beritahu aku jika punya berita." Dewa Tao mengangguk sedikit lalu mundur. Setelah Dewa Tao pergi, Mile melihat-lihat, kemudian langsung kembali ke menara kecil. Dia membuka telapak tangannya, kitab suci kebenaran agung yang diberikan Tuan Pena Kebenaran Agung muncul di tangannya. Bagi dia saat ini, prioritas utama adalah memulihkan tingkatan alam dan mendapatkan kembali kekuatannya. Adapun masalah sekte masa lalu dan orang misterius, dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Mile menarik kembali pikirannya dan membuka kitab Dewa Kebenaran Agung. Segera,
kata-kata kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke alisnya. Segera, informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benak Mile. Bersambung. Bab 3063. Mesin Abadi. Kitab Dewa Kebenaran Agung. Kebenaran surgawi, kekurangan terlalu banyak tidak bisa ditutupi, kebenaran manusia, kekurangan tidak terpenuhi, kepentingan sangat banyak. Lambat laun, ekspresi Mile menjadi serius, keterkejutan di hatinya semakin besar. Saat ini, harus diakui bahwa Tuan Pena Kebenaran Agung ini ternyata memiliki keahlian, masih ada sedikit celah antara dirinya dan pihak lain. Kitab Dewa Kebenaran Agung ini bisa dikatakan sebagai kitab yang menjelaskan dao paling detail saat ini di alam semesta ini, tidak hanya menjelaskan kebenaran surgawi, tetapi juga menjelaskan kebenaran manusia. Persatuan surga dan manusia. Segera, Mile benar-benar tenggelam dalam kitab Dewa Kebenaran Agung ini. Bagian pertama adalah bab teknik inti. Mempraktikkan teknik inti ini dapat memadatkan energi kebenaran agung, yang merupakan energi paling menakutkan di alam semesta. Alasan utama mengapa energi kekuatan wanita berbaju ungu begitu menakutkan, karena pihak lain memiliki energi kebenaran agung dan menghancurkan semua dengan satu energi. Dan begitulah, 1 bulan telah berlalu. Mile mulai menjalankan teknik inti kitab kebenaran agung dan perlahan, aliran energi misterius muncul di sekelilingnya. Energi kebenaran agung. Hal yang paling menakutkan dari teknik inti kitab kebenaran agung adalah dapat mengubah energi spiritual antara langit dan bumi menjadi energi kebenaran agung. Tidak hanya itu, berlatih menggunakan teknik inti, kecepatan pelatihan setidaknya meningkat puluhan kali lipat. Harus dikatakan, ini berlebihan. Mile kini tahu kenapa wanita berbaju ungu itu menakutkan sekali. Kitab Dewa Kebenaran Agung ini terlalu gila. Dan ini baru bagian pertama. Mile menenangkan diri dan mulai berkonsentrasi pada latihan. Tak lama kemudian energi kebenaran agung di sekitar menjadi semakin besar. Pelatihan tidak kenal waktu dan 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tentu saja, bagi dunia luar, baru 1 hari berlalu. Hari ini, Mile yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya perlahan. Dia membuka telapak tangannya dan aliran energi seputih hutan yang tak terhitung jumlahnya perlahan meluap. Energi kebenaran agung. Mile menarik napas dalam-dalam, lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Saat ini, Pena Kebenaran Agung tiba-tiba berkata, "Selamat." Mile tersenyum dan berkata, "Layak diberi ucapan selamat." Meski tingkatan alamnya saat ini rendah, namun dengan energi kebenaran agung, pedang biru gaib serta kekuatan garis darah, dia dapat sepenuhnya bersaing dengan alam mengetahui 3. Apalagi dengan energi kebenaran agung, tidak sulit untuk meningkatkan tingkatan alam ke depannya. Tentu saja pedang Tao masih menjadi masalah besar. Energi kebenaran agung ini tidak bisa membantu pencapaiannya dalam ilmu pedang. Memikirkan hal ini, Mile tiba-tiba bertanya, "Pena kecil, bagaimana cara memulihkan hati pedang Taoku?" Setelah hening beberapa saat, Pena Kebenaran Agung berkata, "Tergantung dirimu sendiri." Mile sedikit mengernyit, "Tergantung diriku." Pena Kebenaran Agung berkata, "Ya, kamu yang membuat janji dan kamu yang mengingkari janji. Oleh karena itu, hati Tao dan hati pedang hancur. Inilah akar permasalahannya. Untuk memulihkan hati Dao dan pedang hati, masalah ini harus diselesaikan." Mile terdiam. Pena Kebenaran Agung berkata lagi, "Dengan segala hormat, ini bukanlah hal yang buruk." Mile tiba-tiba menjadi tertarik, "Maksudnya?" Pena Kebenaran Agung berkata dengan suara dalam, "Kamu tenangkan diri untuk sementara waktu, lalu kembangkan hati Tao dan hati pedangmu."
Setelah Mile terdiam beberapa saat, dia berkata, memang benar. Setelah itu, dia meninggalkan menara kecil. Saat itu juga sudah larut malam. Mile memandangi bintang-bintang di langit. Bintang-bintang itu terang, sunyi dan sangat jauh. Saat ini, Dewa Tao muncul di samping Mile. Dia melirik ke arah Mile, kemudian berkata, kamu akan pergi. Mile menggelengkan kepalanya, tidak. Dewa Tao tercengang. Mile tersenyum dan berkata, tidak jadi pergi untuk saat ini. Setelah berkata, dia memandang Dewa Tao dan berkata, aku ingin melatih kitab ini dengan baik dan menegakkan kembali ketertiban hukum. Dewa Tao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan dan aku setuju, tetapi masalah dalam sekte Taoisme sudah ada sejak lama dan tidak semudah itu. Mile tiba-tiba berkata, apa kamu masih tidak mengerti? Sekarang bukan mereka ingin berubah atau tidak, tapi mereka harus berubah. Mati atau berubah, menurutmu apa yang akan mereka pilih? Dewa Tao terdiam. Mile tersenyum dan berkata, dan juga, mulai hari ini, seseorang akan datang untuk mengambil alih sekte Taoisme. Dewa Tao tertegun, siapa? Aku. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Dewa Tao. Dewa Tao berbalik dan melihat seorang wanita berjalan perlahan tidak jauh dari situ. Orang yang datang tidak lain adalah Kuila. Kuila tersenyum ringan, mulai sekarang, aku akan mengambil alih sekte Taoisme. Aku akan bertanggung jawab atas semua yang ada di sekte Taoisme. Dewa Tao memandang Kuila dengan ekspresi ketakutan di matanya. Ini juga merupakan adik Mile. Kuila mengabaikan Dewa Tao, dia berjalan ke arah Mile dan berkata dengan nada lembut, hati Tao dan hati pedang hancur. Mile mengangguk, ya. Kuila tersenyum dan berkata, itu masalah kecil. Karena jiwa pedang dunia kamu masih ada. Mile tercengang. Pada saat itu tiba-tiba dia terbangun. Hati Tao dan hati pedang hancur. Tapi, jiwa pedang dunia tidak ada masalah. Kuila tersenyum ringan, tahu kenapa? Mile menggelengkan kepalanya. Kuila tersenyum dan berkata, aku tidak bisa memberitahu kamu hal ini, kamu harus memahaminya sendiri. Selama kamu memahaminya sendiri, kamu akan terkejut. Memahami sendiri. Mile terdiam. Kuila memeluk Mile dengan lembut, lalu menoleh ke arah Dewa Tao, kumpulkan semua orang sekte Taoisme, minta mereka ke sini temui aku dalam waktu 1/4 jam. Dewa Tao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, 1/4 jam. Kuila tersenyum dan berkata, ya, apakah ada masalah? Dewa Tao berkata dengan serius, Nona Kuila, aku takut ada yang menolak. Orang-orang sekte Taoisme tentu tidak berani untuk melawan Tuan Pena Kebenaran Agung, tetapi terhadap Mile. Bagaimanapun juga, tingkatan alam Mile saat ini terlalu rendah. Mengandalkan satu perintah untuk menekan semua orang, rasanya agak tidak realistis. Kuila menghampiri Dewa Tao, dia tersenyum kecil, tidak masalah, jika mereka berani tidak datang, aku akan membunuh mereka. Satu tidak datang, bunuh satu, jika semuanya tidak datang, aku akan membantai sekte Taoisme. Dewa Tao melirik Kuila dan berkata, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kuila tertawa kecil, lalu menoleh ke arah Mile, Kak, kamu bisa bermeditasi di sini, aku pergi mengurus sesuatu. Mile mengangguk, oke. Kuila tersenyum dan berkata, jangan terlalu khawatir tentang tingkatan alam dan hati Tao. Aku akan selalu berada di sisimu. Mendengar ini, Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, oke. Kuila mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Mile melihat belakang punggung Kuila yang pergi ke kejauhan dan tersenyum ringan. Hatinya terasa hangat. Sesaat kemudian,
Miley berbalik dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya, diikuti oleh jiwa pedang manusia yang tak terhitung jumlahnya. Hati Tao hancur. Hati pedang hancur. Namun, jiwa pedang dunia tidak masalah. Kenapa? Miley berpikir keras. Setelah sekian lama, matanya tiba-tiba menyusut. Aku mengerti. Pena kecil berkata, kamu mengerti apa? Miley tersenyum dan berkata, kenapa aku bisa menghancurkan hati Tao dan hati pedang? Karena aku melanggar janjiku untuk menyelamatkan alam semesta, mengingkari janjiku sendiri, tetapi tujuanku adalah untuk alam semesta yang tak berujung ini. Oleh karena itu, jiwa pedang dunia dan ketertiban dunia tidak terpengaruh sama sekali. Pena kecil bertanya, lalu? Miley sedikit mengernyit, lalu apa? Pena kecil berkata dengan sungguh-sungguh, tidak terpengaruh, tetapi tidak ada terobosan juga. Miley diam. Ini adalah sebuah masalah. Salah. Miley mengerutkan kening dalam-dalam, kenapa aku harus khawatir tentang untung dan rugi? Kenapa aku harus peduli dengan hati pedang dan hati Tao yang hancur? Yang harus aku pedulikan adalah hatiku sendiri, daripada hati Tao dan hati pedang. Apa niat awalku? Niat awalku adalah melakukan sesuatu dengan hati nurani yang bersih. Apakah yang aku lakukan hari itu sesuai dengan hati nurani yang bersih? Tidak. Apa yang aku Miley lakukan hari itu tidak membuat hati nurani merasa bersalah. Karena tidak membuat hati nurani merasa tidak bersalah, kenapa aku harus peduli dengan hati Tao dan hati pedang? Boom! Suara Miley jatuh, jiwa pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang bergetar. Tak hanya itu, aura Miley juga mulai melonjak kencang saat ini. Dan tingkatan alam Miley pun naik pada saat ini. Dalam sekejap kembali ke alam ketertiban lagi, namun tidak meningkat lagi. Setelah beberapa saat, Miley menarik napas dalam-dalam. Tingkatan alam sudah pulih kembali. Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selama bertahun-tahun, dia menyadari bahwa jalannya agak melenceng. Padahal yang terpenting adalah niat awal, satu-satunya cara adalah menjaga agar niat awal tidak berubah. Niatnya sejak awal adalah melakukan sesuatu untuk alam semesta. Karena dia ingin melakukan sesuatu untuk alam semesta, kenapa dia harus peduli dengan hati pedang dan hati Tao? Memikirkan hal ini, Miley tiba-tiba tertawa, aku ini berbuat baik. Karena aku berbuat baik, pasti ada pahala yang baik. Apalagi demi berbuat baik, aku mengorbankan komitmenku, apa masalahnya? Tidak ada masalah sama sekali. Aku ini namanya apa? Aku ini namanya mengorbankan hidup seseorang demi kebenaran. Berbicara sampai di sini, Miley tiba-tiba merasa lega. Untuk apa dilema? Kenapa sendiri begitu bodoh sebelumnya? Kenapa merasa terganggu dengan hal ini? Itu sama sekali tidak perlu. Dia melakukan ini untuk semua makhluk hidup. Memikirkan hal ini, pedang biru gaib tiba-tiba bergetar hebat, kemudian jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Aura pedang Tao tiba-tiba melonjak. Pada saat ini, pena kecil tiba-tiba berkata, sial. Aku sudah hidup bertahun-tahun dan belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Kamu benar-benar hebat, kamu bahkan bisa menipu hatimu sendiri, benar-benar menyegarkan pandanganku. Miley berkata pelan, apakah ada yang salah dengan perkataanku? Pena kecil terdiam. Miley sepertinya tidak punya masalah, tapi menurutnya ada masalah, hanya saja dia tidak tahu apa masalahnya. Seperti yang dikatakan Miley, dia memang melanggar janjinya demi semua makhluk hidup, tapi menyangkal dirinya. Ini, pikiran pena kecil tiba-tiba menjadi sedikit kacau. Menara kecil tiba-tiba berkata, ada pepatah berkata,
selama aku tidak tahu malu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Orang yang benar-benar berhati yang kuat, tidak hanya bisa membodohi orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Majikan muda, aku menara kecil, seumur hidupku tak pernah mengagumi siapapun kecuali kakak Destiny. Tapi sekarang, aku sangat mengagumimu. Kamu ibarat mesin abadi. Sumpah yang sudah kamu ucapkan bisa dianggap sebagai kentut, tapi tidak melanggar niat awal. Bukan hanya tidak melanggar niat awal, tapi juga bisa mencapai terobosan. Kamu bisa membuat beberapa sumpah lagi, lalu ingkari lagi, kemudian jaga lagi niat awal, kemudian langsung terobos. Kamu benar-benar sampai yang hebat. Mile. Bersambung.